Halo coy, gimana nih kabar teman-teman serebahan semuanya? Apakah kalian percaya tentang kutukan? Karena di The Bye Bye Man 2017 ini, manusia manapun yang menyebutkan kata The Bye Bye Man, maka ia akan terkena kutukan seumur hidup, hingga orang-orang terdekat dan dirinya sendiri meninggal. Penasarin? Langsung saja, santaikan diri kalian. Ayo kita mulai. Kisah berlatar di kota Madison, wilayah Wisconsin, Amerika Serikat, 20 Oktober 1969 yang begitu cerah. Terlihat seorang pria yang diketahui bernama Larry sangat tergesa-gesa memanggil sang tetangga yang bernama Jen. Jane! Jane! Larry dengan panik bertanya kepada Jen, "Apakah kamu ngasih tahu namanya pada orang lain?" Jen pun menjawab, "Ya, pada Rick anakku. Dan kita akan dibuat terkejut ketika Larry kembali ke mobilnya untuk mengambil senapan, lalu menghabisi Jen dan juga Rick sang anak." Sebelum didor, ternyata Rick telah memberitahukan nama yang belum disebutkan Pak Sutradara kepada tetangga mereka juga, yaitu Giselle dan anaknya. Nama anaknya bukan Gempi ya coy. Di mana Larry langsung OTW dan tanpa belas kasihan menghabisi Giselle dan sang anak. Dan film pun dimulai. Beralih ke tahun 2017, di sebuah kampus di kota tersebut terlihatlah seorang mahasiswa bernama John bersama sahabatnya, yakni sepasang kekasih yang bernama Sasha dan Elliot. Sebagai mahasiswa baru yang ingin bebas, mereka bertiga memutuskan untuk mengontrak di sebuah rumah yang cukup besar. Rumah tersebut sudah lama kosong, namun sendi-sendi rumah masih terlihat rapi dan layak. Seperti rumah orang kaya yang lainnya, rumah tersebut juga memiliki ruang bawah yang terdapat cukup banyak perabotan. Oh, easy. So it looks like the landlord wasn't lying. Singkat cerita, malam pun welcome. Sebelum pesta rumah baru, Elliot ke kamar mandi untuk menggosok gigi. Sedangkan Sasha yang lagi membaca di atas kasur, dibingungkan dengan sebuah pintu kecil di kamar mereka yang dalam keadaan terbuka. Dan terjadilah. Hey, Elliot, that's not funny. Beberapa menit kemudian, datang sebuah mobil yang ternyata itu adalah kakaknya Elliot yang bernama Virgil, bersama istri dan anak mereka yang bernama Alice. Kedua orang tua Elliot sendiri sudah meninggal coy. Oleh karena itu sang kakak sangat mencintai dan melindungi si Elliot. You ready for this? Be smart. Be a stupid. Beralih ke sang ponakan yaitu De Alice yang ngalar ngidul pergi sendirian ke kamar Elliot di lantai atas. Ellie sendiri mengambil koin yang tergeletak di bawah meja dan menaruhnya kembali ke atas meja. Lalu menceritakan hal itu kepada Elliot. Dan setelah Elliot ke kamar, dia akan dibuat bingung kenapa koinnya sudah di bawah meja lagi. Lalu saat koin dimasukkan ke dalam laci, Elliot terfokus dengan tulisan-tulisan acak di dalam laci yang bertuliskan, "Jangan pikirkan itu, jangan katakan itu." Dan kita akan menyaksikan inti dari film ini, yaitu sebuah kata yang tidak boleh diucapkan, yaitu The Bye Bye Man. Singkat celana, setelah pesta selesai mereka punya teman baru yang bernama Tim. Seorang gadis rocker yang terkenal di kampus memiliki ilmu supranatural. Bahkan dalam sebuah game, Tim dapat menebak kejadian masa lalu yang pernah terjadi pada Elliot dan teman-teman. Dan tiba-tiba di tengah permainan, Tim mendengar suara dari makhluk goib yang mengatakan, "Jangan katakan itu dan jangan pikirkan itu." Don't think it. Don't say it. Persis seperti tulisan aneh yang dilihat Elliot di dalam laci tadi. Dan Elliot melanjutkan dengan menyebutkan The Bye Bye Man. Yang tak ia tahu, kata-kata itu sungguh tidak boleh diucapkan kepada siapapun. Di tengah malam yang sepi, tidur Elliot mulai diganggu hal-hal aneh. Bahkan Elliot turun ke lantai 1 karena mendengar sesuatu. Singkat cerita, esoknya Abang John kita berbaik hati mengajak Tim untuk pulang bersama. Namun di dalam mobilnya John melihat hal menjijikkan di kepalanya Tim. Yang saat John ngucek-ngucek matanya, hal barusan hanyalah halusinasinya saja. Sementara itu, si Sasha merasa agak-agak meriang, mungkin karena minum-minum tua tadi malam.
di mana Sasha juga mengalami sebuah halusinasi. Seakan John ingin menggodanya padahal Johnnya tak ada. Dan malam pun kembali tiba. Elliot kembali mendengar suara-suara aneh. Ia pun memeriksa hingga di ruang bawah. Di sana Elliot kembali menemukan koin. Tapi tiba-tiba What are you doing, Elliot? We didn't hear you. What were you doing? Sasha bukan tidak mengalami hal yang aneh juga. Berniat ingin belajar, Sasha malah mendapati dirinya sudah menggambar penampakan-penampakan yang mengerikan di buku pelajarannya. It's horrible. Something that's in our heads. Bye-bye man's not real. Dan di tengah malamnya lagi-lagi Elliot merasa diganggu. Ya seharusnya mereka yang terus diganggu mestinya segera pindah ya coy. Nah karena penasaran Elliot mencari-cari tahu tentang The Bye Bye Man. Hingga ia mendapatkan sebuah artikel yang terkait. Yaitu seorang bernama Edmund yang telah membunuh 69 orang. Articles. Material that Sementara John yang lagi asik-asik scroll-scroll galeri foto di HP-nya malah mendapati foto-foto horor seorang pria berjubah dengan hewan seperti harimau yang tentu saja ia tidak pernah mengambil foto tersebut. What the language? Kembali ke Elliot yang sudah bersama ibu-ibu perpustakaan yang bernama Watkins. Elliot dengan dibantu Watkins mendapatkan catatan tentang pembunuhan yang tertulis di Google dengan kata kunci Bye Bye Man. Dan tanpa mereka sadari, Watkins juga telah menyebutkan kata The Bye Bye Man. Dan nama panjang dari si pembunuh itu sendiri adalah Larry Edmund. Pria yang di awal film menghabisi keluarga dan tetangga-tetangganya sendiri. Dan Larry Edmund sendiri melakukan bundir dengan meminum racun rumput. Setelah dari perpustakaan, Elliot menjemput tim untuk diajak ke kontrakan karena ada hal yang sangat penting yang akan mereka bahas tentang hal itu. Di mobil, tim menjelaskan kepada Elliot, jika sudah tahu tentang nama The Bye Bye Man, maka orang tersebut akan mulai melihat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Di tengah pembicaraan, Elliot melihat di dalam tasnya tim tampak sebuah palu dengan darah di gagangnya coy. Dan tiba-tiba terlihat sebuah keluarga yang mengalami kecelakaan tepat di atas rel kereta api. Elliot, stop! Let me help you! Elliot pun mengejar tim karena tidak ada siapapun yang mengalami kecelakaan di sana. Atau dengan kata lain, itu hanya ilusi tim saja. Dan terjadilah... Singkat cerita, para polisi pun telah tiba di TKP. John dan Sasha juga muncul, di mana Elliot mengatakan kalau The Bye Bye Man sudah merasuki kepala mereka. Sasha dan John masih saja menyangkal perkataan Elliot itu. Padahal Sasha sendiri berhalusinasi ketika melihat seorang detektif mengalami pendarahan. Kenapa palu yang dibawa tim itu berdarah? Karena sebelum Elliot menjemputnya tadi sore, tim telah menghabisi teman satu kamarnya. Namun, Elliot tentu saja tidak akan menyebutkan ini semua karena The Bye Bye Man, agar sang detektif tidak menjadi target makhluk itu selanjutnya. Kemudian, si Virgil juga datang dan pengen tahu nih apa yang terjadi dengan sang adik. Yang tentu saja Virgil nggak boleh tahu karena sekali lagi nggak ada yang boleh tahu nama The Bye Bye Man. Setibanya di rumah, Elliot mendapati John yang sedang mengenjoet Sasha si ayang bebek. Kepala John pun dipukul pakai stick baseball dan ternyata itu hanyalah ilusi. John dan Sasha masih berpakaian lengkap, bahkan Sasha-nya sedang tidur nyenyak. Tiba-tiba ada telepon dari Nyonya Watkins yang sudah mendengar kata The Bye Bye Man saat di perpus waktu itu kan. Nah, Watkins mengatakan ia telah mengalami hal yang aneh dan ingin bertemu dengan Elliot. Sesaat telepon diputuskan, kebetulan saja Elliot mendapat alamat rumah dari Larry Edmund. Dan kita akan diperlihatkan, ternyata Nyonya Watkins telah menghabisi keluarganya sendiri. Dan karena takut dilaporkan ke polisi, Elliot mengikat John yang pingsan ke ruang bawah, lalu pergi dengan mobilnya. Agar kagak serem, Elliot ngidupin musik rock and roll, lalu tiba di sebuah rumah dan ternyata itu adalah rumah Larry Edmund.
Leave. Di sana ada nenek-nenek yang ternyata adalah istrinya Larry Edmund dan mereka pun berbincang-bincang. Jadi dulu sebenarnya Larry adalah seorang penulis. Larry menulis tentang The Bye Bye Man yang merasuki seorang remaja, di mana membuat sang remaja eta menghabiskan keluarganya sendiri. Namun akhirnya Larry yang penulis The Bye Bye Man pun juga dirasuki hingga membantai keluarga dan tetangganya. Si nenek entah mengapa memberikan sepucuk pistol coy, agar Elliot menghabisi teman-temannya yang mengetahui soal The Bye Bye Man. Pick up. Singkat celana, di jalan pulang Elliot melihat ada seseorang yang asik berdiri di tengah jalan. Tapi Elliot sadar ini pasti pengaruh Bye Bye Man lagi. Jadi ia malah tancap gas dan ternyata benar tidak ada orang di tengah jalan. Beberapa meter aja ke depan ternyata ada si Nyonya Watkins yang gak pakai salam-salaman langsung nyelonong nabrakin diri ke mobilnya Elliot. Dan yang ini beneran. Okay. Di kontrakan, John dan Sasha bangun sama-sama. Tapi I'm in here. You are. karena pengaruh The Bye Bye Man, Sasha dan John sama-sama melihat sesuatu yang tidak ada. John melihat Sasha penuh darah padahal enggak. Sasha melihat John sebagai Elliot padahal bukan. I'm high. Elliot juga sampai di kontrakan lalu melihat Sasha sedang dicoblos John pakai gunting. Si Elliot nggak ada pilihan lain selain nembak si John yang ternyata itu adalah Sasha. Ya elah coy, ribet nih hantu. Setelah Sasha meninggoy, barulah The Bye Bye Man menampakkan dirinya yang sebenarnya. Ia adalah seorang pria berjubah dengan hewan seperti harimau yang tak berbulu, entah dari cukur atau bagaimana. Elliot pasrah, minta dibunuh saja agar kutukannya nggak nyebar lagi. Tapi coy, Virgil datang ke kontrakan bareng Alice dan udah mencet-mencet bel pintu depan. You guys were turning into popsicles out here. Dan dari belakang pintu Elliot teriak mohon-mohon agar sang kakak dan ponakan segera cabut. Mendengar adiknya teriak, tentu aja Virgil jadi khawatir. Virgil menyuruh Alice nunggu di mobil aja dan Elliot pun... What is going on in there? Ya, setelah Elliot mengedor kepalanya sendiri, Alice tiba-tiba menghilang dan tidak ada di mobil. Tapi tiba-tiba Alice-nya muncul dibarengi dengan rumah kontrakan yang terbakar. So, this boy... Sehingga para polisi dan para pemadam datang membuat suasana jadi kayak pasar malam. Dan waduh nih coy, ternyata tadi Alice menemukan koin dan meja kecil bertulis The Bye Bye Man saat di luar rumah. Was there anything else on this table? Dan saat Virgil menanyakan apa tulisannya nak, alhamdulillah ternyata Alice teh belum bisa baca. Namun John yang sedang sekarat dan belum meninggal ditanyai oleh si detektif yang kepo banget. Apa yang membuat ini semua terjadi John? Ya, John pun menjawab, "This is the Bye Bye Man." Waduh, gara-gara bu detektifnya kepo, yang pasti kutukan yang harusnya putus malah akan dilanjutkan oleh si bu detektif ini. Dan film pun selesai. Terkadang sebagai manusia ada baiknya kita jadi peka sedikit. Apalagi jika terjadi hal yang buruk atau tidak diinginkan beberapa kali di suatu tempat yang sama. Ada baiknya bukannya masalah kita itu curigaan, tapi memikirkan itu sebagai pertanda bahwa kita harus pindah atau mencari tempat yang bisa lebih baik. Tapi ya sudahlah. Terima kasih untuk semua kalian yang sudah menyaksikan. Saya Mr. Flow pamit, sampai jumpa di alur film berikutnya. Salam dari Flow Film.